Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang review materi fungsi transenden. Sebelumnya perkenalkan, saya Farhana Patra, BP 18 11 522 026. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang pertama yaitu fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural atau disingkat dengan ln dibaca ln ditulis fx sama dengan ln x. Didefinisikan sebagai ln x sama dengan intervalnya dari x sampai 1 per t dt, di mana x besar dari 0. Daerah definisi atau df dan daerah nilai atau rf fungsi ini adalah sebagai berikut. df sama dengan 0, positif tak terhingga, dan rf sama dengan r. Fungsi ini ada hubungannya dengan fungsi logaritma yang telah dipelajari pada sekolah lanjutan. Grafik dari fungsi fx ln x adalah sebagai berikut. Grafik dapat dilihat di mana y sama dengan ln x berpotongan di 1,0. Adapun teorema dari logaritma natural yang pertama yaitu turunan fungsi dari logaritma natural. Yang pertama, d per dx ln x sama dengan 1 per x, di mana x besar dari 0. Yang kedua, d per dx ln u sama dengan 1 per u dikali du per dx sama dengan u aksen per u, u x, di mana ux nya besar dari 0 dan u aksennya ada. Selanjutnya, teorema kedua yaitu sifat logaritma natural. Jika a dan b besar dengan 0 dan r elemen dari Q dan r tidak sama dengan min 1, maka ln 1 sama dengan 0, ln a kali b sama dengan ln a tambah ln b, ln a per b sama dengan ln a kurang ln b, dan ln a pangkat r sama dengan r dikali ln a. Setiap bentuk turunan itu ada rumus integralnya. Akibatnya dari teorema 1 diperoleh integral 1 per u du sama dengan ln u mutlak ditambah c, di mana u tidak sama dengan 0. Materi selanjutnya adalah fungsi balikan atau inverse. Fungsi balikan, misalkan fungsi y sama dengan fx dengan x elemen df dan y elemen rf. Bila f dapat dibalik, maka diperoleh fungsi x f pangkat negatif 1y. Fungsi f pangkat 1 disebut balikan inverse dari fungsi f. Sebagai contoh, jika y fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1, maka x f inverse-nya yaitu y sama dengan akar dari akar pangkat 3 y tambah 1. Tidak semua contoh mempunyai balikan. Sebagai contohnya, jika y sama dengan fx pangkat x pangkat 2 tidak mempunyai balikan, kecuali kalau daerah definisinya dibatasi. Fungsi eksponen natural. Bilangan e adalah suatu bilangan real yang merupakan jawaban tunggal dari persamaan ln x sama dengan 1. Nilai hampirannya adalah e sama dengan 2,71828. Fungsi eksponen natural adalah suatu fungsi yang didefinisikan oleh persamaan fx sama dengan e pangkat x. Karena antara exp dan ln adalah fungsi-fungsi yang saling inverse, maka grafik y sama dengan e pangkat x adalah grafik y sama dengan ln x yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Dapat dilihat pada kurva atau grafik berikut. Teoremanya adalah jika a dan b elemen r, maka dapat diketahui e pangkat 0 sama dengan 1, e pangkat a kali e pangkat b sama dengan a tambah e pangkat a tambah b, e pangkat a dibagi e pangkat b sama dengan e pangkat a kurang b, dan e pangkat a dalam kurung dipangkatkan b sama dengan e dipangkatkan a kali b. Adapun teorema selanjutnya yaitu turunan fungsi eksponen natural. Yang pertama, d per dx dikali e pangkat
X sama dengan E pangkat X. D per dx dari E pangkat U sama dengan E pangkat U du per dx sama dengan E pangkat U dikali U aksen, di mana U aksennya itu ada. Selanjutnya ada fungsi eksponen umum. Fungsi eksponen umum dengan bilangan dasar A besar dari 0 dan berubah bebas, real X didefinisikan sebagai fx sama dengan A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Akibatnya ln A pangkat X sama dengan X ln A. Adapun teoremanya yaitu sifat-sifat eksponen umum. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A besar dari 0. A pangkat 1 sama dengan A, di mana A besar dari 0. A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y, di mana A besar dari 0 dan X, Y elemen dari R. Selanjutnya, A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A dipangkatkan X kurang Y, di mana A besar dari 0 dan X, Y elemen R. Selanjutnya, A pangkat minus X sama dengan A per 1 per A pangkat X, di mana A besar dari 0, X, Y elemen R. Lalu A pangkat X dipangkatkan lagi Y, nilainya adalah A pangkat X, Y, di mana A besar dari 0 dan X, Y elemen R. Adapun selanjutnya AB dipangkatkan X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X, AB besar dari 0 dan Y elemen real. Terakhir ada A dibagi B dipangkatkan X. Itu hasilnya sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X, di mana A dan B besar dari 0 dan Y elemen R. Teorema selanjutnya yaitu turunan fungsi eksponen umum. Fungsi eksponen dari D per dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A, di mana A besar dari 0. Selanjutnya D per dx dari A pangkat U, nilainya adalah A pangkat U ln A dalam kurung U pangkat U aksen, di mana U aksennya itu ada. Akibatnya diperoleh A pangkat U du sama dengan A pangkat U per ln A ditambah C atau konstanta, di mana A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Selanjutnya fungsi logaritma umum. Jika A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fungsi logaritma bilangan dasar A ditulis y fx sama dengan A log A, didefinisikan sebagai inverse dari fungsi eksponen dengan bilangan dasar A dan A pangkat X. Hubungan kedua fungsi ini ditentukan oleh relasi y sama dengan A log X, di mana X sama dengan A pangkat X. Teorema ke-10 yaitu hubungan logaritma dengan log natural. Yang pertama, A log X sama dengan ln X per ln A, di mana A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. A log E nilainya adalah 1 per ln A. Ln A sama dengan 1 per A log E, di mana A besar dari 1 dan A tidak sama dengan 1. Di mana A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Teorema ke-11 yaitu sifat logaritma. Jika A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 dan XY besar dari 0, maka A log X kali Y sama dengan A log X tambah A log Y. A log X dibagi Y sama dengan A log X dikurang A log Y. A log X pangkat Y sama dengan Y dikali Y A pangkat log X. Yang keempat, A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Fungsi trigonometri balikan. Balikan dari sinus diperoleh dengan membatasi daerah definisinya pada selang minus pi per 2, pi per 2. Sehingga X sin pangkat 1 Y sama dengan Y sama dengan sin X dan minus pi per 2, di mana X nya antara minus pi per 2 dan pi per 2. Grafiknya dapat dilihat pada gambar atau grafik di berikut. Grafik Y sama dengan sin X dan grafik Y sama dengan sin pangkat minus 1X atau balikannya.
Fungsi y fx sama dengan sin pangkat minus 1x mempunyai daerah definisi minus 1,1 dan RF-nya sama dengan minus pi per 2 dan pi per 2. Balikan dari kosinus diperoleh dengan membatasi daerah definisinya pada selang 0 dan pi, sehingga x cos minus 1y sama dengan y sama dengan cos x dan intervalnya dari 0 sampai pi. Grafiknya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sini ada grafik y sama dengan cos x dan grafik y sama dengan cos minus 1x. Pangkat minus 1x. Fungsi y sama dengan fx sama dengan cos pangkat minus 1x mempunyai daerah definisi minus 1 dan 1 dan RF-nya 0, pi. Balikan dari tangen diperoleh dengan membatasi daerah definisinya pada selang minus pi per 2 dan pi per 2, sehingga tan pangkat minus 1y sama dengan atau didapatkan y sama dengan tan x, dan x-nya itu berada pada daerah minus pi per 2 dan pi per 2. Grafiknya dapat pada gambar di bawah, di mana ada grafik y sama dengan tan x dan grafik y sama dengan tan pangkat minus 1x atau inversnya. Fungsi y sama dengan fx sama dengan tan pangkat minus 1x mempunyai daerah definisi sama dengan r, dan rf-nya sama dengan minus pi per 2 dan pi per 2. Terakhir, turunan fungsi trigonometri. Teorema ke-11, turunan balikan fungsi trigonometri didapatkan sin pangkat minus 1 x d per dx nya didapatkan nilai 1 per akar 1 kurang x per 2. D per dx cos minus 1x didapatkan nilainya minus 1 per akar 1 kurang x kuadrat. D per dx dari tan minus 1x didapatkan nilai 1 per 1 tambah x kuadrat. Sekan minus 1x didapatkan d per dx di hasilnya 1 per x mutlak diakarkan x kuadrat akar dari x kuadrat dikurang 1, dimana x mutlaknya harus besar dari 1. Akibatnya diperoleh integral berikut. Integral dari 1 per akar 1 kurang x kuadrat dx didapatkan sin minus 1x tambah c. Selanjutnya, integral dari 1 per akar 1 tambah x kuadrat dx didapatkan tan pangkat minus 1x tambah c. Dan terakhir, integral dari 1 per x mutlak di lalu akar dari x kuadrat dikurang 1 dx. Itu hasilnya adalah sekan minus 1 x mutlak ditambah c. Fungsi hiperbolik dan balikannya. Fungsi hiperbolik diperoleh dari campuran fungsi e pangkat x dan fungsi e pangkat min x. Fungsi sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, dan 4 fungsi hiperbolik lainnya didefinisikan sebagai berikut. Sin hiperbolik x sama dengan 1 per 2, lalu dikalikan x e pangkat x dan dikurang e pangkat minus x. Lalu tan hiperbolik x sama dengan sin hiperbolik x per cos hiperbolik x. Lalu sekan hiperbolik x sama dengan 1 per cos hiperbolik x. Cos hiperbolik x sama dengan 1 per 2 dikali e pangkat x tambah e kurang e pangkat minus x. Lalu kotangan hiperbolik x sama dengan nilainya cos hiperbolik x per sin hiperbolik x. Lalu kosekan hiperbolik x sama dengan 1 per sin hiperbolik x. Lalu berlaku juga hubungan cos hiperbolik x kuadrat sama dengan sin hiperbolik x kuadrat sin hiperbolik kuadrat x sama dengan 1. Lalu ada turunan hiperboliknya sebagai berikut. Sin hiperbolik x nilainya cos hiperbolik x, tan hiperbolik x nilainya sekan hiperbolik kuadrat x, sekan hiperbolik x nilainya minus sekan hiperbolik x dikali tan hiperbolik x. Cos hiperbolik x nilainya sin hiperbolik x, kotangan dari hiperbolik x nilainya minus kosekan dari minus kosekan kuadrat x. Kosekan hiperbolik x nilainya minus kosekan hiperbolik x dikali kotangan hiperbolik x.
Balikan fungsi hiperbolik dengan cara membatasi daerah definisi fungsi hiperbolik pada suatu himpunan tertentu agar fungsinya satu ke satu, maka dapat definisikan balikan fungsi hiperbolik sebagai berikut. Sin hiperbolik pangkat. Fungsi balikannya yaitu y sama dengan sin hiperbolik x, cos hiperbolik x, tan hiperbolik x, kotangen hiperbolik x, sekan hiperbolik x, dan kosekan hiperbolik x. Baiklah, mungkin sekian dari materi fungsi transsenden yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.